Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Andi Malau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari kawan saya yang bilang, "Bang, saya punya keyboard Yamaha PSR E423 kalau nggak salah 423 yang belum support USB. Bang, kira-kira bisa nggak stylenya ditambahin?" Bisa ya teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menambahkan style pada keyboard PSR E tanpa menggunakan flash disk. Jadi kita menggunakan kabel data dan tentunya juga pakai laptop atau PC kalian. Jadi simak terus berikut ini. Oke teman-teman, sebelum lanjut kita ke tutorial berikut, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Dan jika teman-teman menyukai konten berikut, silahkan tekan tombol like dan komen, juga share ke teman-teman lain agar saya semakin semangat memberikan tutorial-tutorial tentang cara menggunakan keyboard PSR E463 ini. Oke, saya tunggu. Baik, jika sudah, nah teman-teman, adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk menambahkan style pada keyboard PSR yang belum menggunakan flash ya, yang belum support flash disk. Nah, kita akan menambahkan style dengan menggunakan laptop juga kabel datanya. Teman-teman harus menyediakan keyboardnya terlebih dahulu, juga PC ya teman-teman. PC ini di sini bisa teman-teman gunakan komputer atau laptop. Nggak perlu spek dewa atau spek gaming, terserah, yang penting komputernya bisa beroperasi ya. Dan juga kita menggunakan di sini, saya menggunakan kabel printer ya. Teman-teman bisa cari di toko komputer atau toko lainnya yang menjual kabel seperti ini. Harganya kisaran 50 ribuan. Nah, juga kita membutuhkan style ya. Style terserah dari style PC, style yang sudah teman-teman miliki untuk keyboard PSR L tipe atau 970 PSR S tipe lainnya. Saya sudah menyediakan cara mengconvert stylenya agar bisa digunakan di PSR L tipe seperti ini ya teman-teman. Silahkan tonton di channel berikut. Nah, adapun software yang akan kita gunakan ya teman-teman, kita menggunakan software yang namanya Yamaha Microsoft Downloader. Ya, aplikasi ini atau software ini yang akan kita gunakan untuk mentransfer file dari PC kita ke keyboard ini melalui kabel printer berikut. Oke teman-teman, di sini saya sedikit menjelaskan ya, di mana keyboard saya ini sudah terdeteksi identitasnya di PC saya, jadi tak perlu memakai software bantuan lainnya agar bisa terdeteksi identitasnya keyboard saya ini. Nah, buat teman-teman yang keyboardnya belum terdeteksi identitasnya di PC-nya atau belum bisa terbaca keyboardnya di PC-nya nanti, silakan teman-teman download software bantu yang akan saya sediakan link download di deskripsi. Yang namanya softwarenya adalah Yamaha USB and MIDI Drive. Nah, di di aplikasi ini, software ini akan membantu komputer teman-teman agar keyboard Yamaha yang teman-teman punya bisa terdeteksi di PC kalian. Oke. Nah, setelah semua bahannya terkumpul, langsung saja kita ke cara menambahkan stylenya. Oke teman-teman, pertama kita hubungkan PC kita dengan keyboard kita ya. Maaf agak meraba-raba seperti ini ya, soalnya di atas adalah posisi PC atau laptop. Dan ke sini. Oke. Jika sudah terhubung ya teman-teman,
Nah, di sini kita langsung buka nama aplikasinya Yamaha Music Downloader ya. Saya sudah download. Buat teman-teman yang belum download, silakan download dan install terlebih dahulu. Nah, beginilah tampilan dari Yamaha Music Downloader. Sebelum kita memulai pengisian stylenya atau song, teman-teman klik connection check untuk mengetahui keyboard kita sudah terkoneksi apa belum. Jika sudah seperti ini, berarti keyboard kita sudah terkoneksi dengan PC kita ya. Keyboard kita sudah terkoneksi dengan PC. Klik saja OK. Nah, pada menu di sebelah kiri tekan electronic musical instrument, tunggu loadingnya, dan pilih flash memory ya teman-teman. Ini karena berhubung keyboard saya memiliki USB, jadi ada menu USB-nya. Di sini tekan flash memory. Flash memory ini adalah internal memory dari keyboard kita ya. Di sini saya sudah memiliki beberapa style, tapi di sini saya coba hapus biar teman-teman bisa percaya ya, atau bisa yakin kalau nanti stylenya bisa di style yang aku isi nanti bisa kita gunakan. Nah, teman-teman di sini saya sudah hapus beberapa stylenya ya. Ini lagi loading, dan bisa kita lihat di sini juga tertulis delete file ya. Artinya dia menghapus seluruh style dan song yang sudah saya isi di keyboard saya kemarin. Nah, di sini terlihat kosong ya flash memorinya, dan available space-nya tersedia 1,7 MB. Artinya dalam kapasitas keyboard ini hanya tersedia 1,73 MB. Oke. Nah, cara menambah stylenya pada aplikasi ada menu add file. Silakan klik add file. Pilih style yang teman-teman sudah punya ya. Di sini saya sudah punya style saya. Saya coba Tolu 5 ini. Style Tolu 5. Style Tolu 5 aja. Agar mempersingkat video, saya cuma menambahkan satu aja ya teman-teman. Nah, ini hanya percobanya teman-teman. Jika teman-teman ingin menambahkan lebih banyak style, bisa langsung copy semua, terus tekan add file. Nah, baru nanti langsung pindahkan sekaligus. Nah, di sini untuk mempersingkat video saya menambahkan satu aja. Pada tabel di atas, klik stylenya, terus tekan move. Nah, di sini akan ada perintah do you wish to transmit Tolu 5 ya, entah itulah ya. Klik saja OK. Nah, di sini juga di keyboard ini lagi proses style penerimaan style dari PC ya. Nah, jika sudah seperti ini, berarti style sudah masuk di keyboard kita ya. Nah, teman-teman langsung keluarkan aja untuk mencoba stylenya. Keluarkan dari aplikasi. Nah, jika sudah keluar dari software Yamaha Music Downloader dan sudah terputus koneksi dari PC, untuk menggunakan style, stepnya berikut. Pertama, tekan functionnya dan tahan sampai muncul menu load style ya teman-teman. Tekan function dan tahan. Nah, muncul load style di sini seperti ini teman-teman. Baru tekan execute atau nomor 0 di sini. Nah, ini dia style yang sudah kita import dari PC kita. Tolu 5, harusnya Tolu 5, cuman karena layarnya nggak muat jadi Tolu 5. Kemudian ya, di sini tekan execute untuk memilih style.
Nah, kita pilih di nomor berapa style yang akan kita masukkan. Saya pilih di 236 ya teman-teman, 236. Saya tekan execute. Saya tekan yes untuk oke, dan tunggu beberapa saat sampai loadingnya selesai. Oke, ini enggak lama ya teman-teman, cuman sebentar doang. Oke, juga sudah seperti ini. Kita coba stylenya. Kita pilih style. Nah, kita tekan 236 ya, posisi style yang sudah saya tambahkan. Ini dia. Oke, jadi kita coba intronya. Coba, oke. Bisa nggak? Nah, bisa digunakan ya teman-teman. Nah, kita coba semua intronya ya. Tadi saya gunakan intro A. Nah, intro B. Maaf, coba. Oke, ending. Oke. Jadi demikian tutorial yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman ya. Adapun kekurangan dan pelafalan yang saya ucapkan, saya memohon minta maaf. Untuk teman-teman yang masih bingung dan kurang paham dalam cara menambahkan style dari laptop ke keyboard atau dari PC ke keyboard tanpa menggunakan flash disk, teman-teman bisa DM saya di Instagram atau di Facebook saya. Saya akan jawab seluruh pertanyaan teman-teman dan saya akan bantu sampai teman-teman bisa. Oke. Jadi sekian dulu dari tutorial dari saya. Jangan lupa untuk yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe, dan jika kalian menyukai konten saya, silakan tekan tombol like dan komen, juga share ke teman-teman lain agar saya semakin semangat memberikan tutorial-tutorial tentang keyboard PSRE, LTP atau keyboard PSR lainnya. Oke ya teman-teman, sekian dulu dan sampai jumpa.